Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hamidatus Sarafina Najwa Arifin dengan NIM 23060220023. Saya di sini akan membahas tentang dasar-dasar ekologi. Poin-poin yang akan dibahas pada materi dasar-dasar ekologi, yang pertama yaitu ruang lingkup ekologi, yang kedua kedudukan serta peranan ekologi, yang ketiga kontribusi asas dasar ekologi, serta yang terakhir ekosistem. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu ruang lingkup ekologi. Kata ekologi berasal dari bahasa Yunani oikos yang berarti rumah atau tempat untuk hidup, dan logos yang berarti ilmu, yang dapat diartikan ekologi merupakan ilmu yang mengkaji interaksi antar makhluk hidup ataupun interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekologi sendiri juga dapat didefinisikan sebagai pengkajian hubungan organisme-organisme atau kelompok organisme terhadap lingkungannya, atau ilmu hubungan timbal balik antara organisme hidup dan lingkungannya. Yang mana ruang lingkup ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tingkat organisasi biologi yang meliputi organisme, populasi, komunitas, biologi, ekosistem, bioma, dan biosfer. Yang kedua yaitu habitat. Tingkat organisasi biologi mencakup beberapa poin. Yang pertama ada organisme, yaitu tingkatan organisasi yang paling sederhana, yang mana organisme ini mencakup kedua organisme dengan satu organisme sel dan organisme dengan lebih dari satu sel. Kemudian ada populasi, yaitu satu kelompok individu dari spesies yang sama yang hidup bersama di wilayah yang sama. Kemudian ada komunitas, yaitu kumpulan dari berbagai kelompok individu yang tinggal di wilayah yang sama serta saling bergantung satu sama lain. Kemudian terdapat ekosistem, yaitu ekosistem terdiri dari semua makhluk hidup atau populasi di suatu daerah serta benda-benda tak hidup di daerah itu. Kemudian terdapat bioma, yaitu bagian daratan biosfer yang dibagi menjadi beberapa bagian besar. Kemudian juga terdapat biosfer, yaitu semua makhluk hidup di bumi dan lingkungannya termasuk atmosfer. Habitat adalah jenis lingkungan alami yang ditempati oleh suatu spesies tertentu untuk hidup. Habitat dari suatu spesies merupakan tempat yang digunakan oleh spesies tersebut untuk menemukan makanan, tempat tinggal, perlindungan, dan bereproduksi di sana. Beberapa jenis habitat, misalnya habitat terestrial yang meliputi hutan, padang rumput, dan gurun. Kemudian habitat air tawar meliputi sungai, danau, dan kolam. Dan habitat laut meliputi teluk, laut lepas, terumbu karang, dan dasar laut. Kemudian, kedudukan dan perkembangan ekologi. Ilmu ekologi dalam menganalisis tata lingkungan mempergunakan konsep model lingkaran. Lingkaran yang melukiskan proses rumah tangga lingkungan lazim dikenal dengan nama lingkaran energi, materi, dan informasi. Pada dahulu kala, para cendekiawan, khususnya dari kalangan ilmu alam, kurang menaruh perhatian pada berbagai ilmu yang sifatnya umum. Tapi, orang lebih banyak mengarahkan perkembangan ilmu-ilmu ke arah spesialisasi. Walaupun perhatian orang terhadap ilmu ekologi, jika dibandingkan dengan ilmu lain, terutama ekonomi dan politik kurang memadai, namun ekologi terus berkembang. Sebagai bukti bahwa ilmu ekologi dapat terus berkembang dan melebarkan sayapnya ke bidang-bidang lain seperti botani dan zoologi. Kemudian terdapat kontribusi asas dasar ekologi. Yang pertama yaitu pada bidang pertanian. Nah, ilmu ekologi ini menyumbangkan ilmunya bagi pengembangan dan perbaikan sistem produksi pertanian yang ramah lingkungan, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi manusia dan alam. Kemudian di bidang kesehatan, ilmu ekologi menyumbangkan ilmunya bagi peningkatan dan perlindungan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Kemudian pada bidang energi, ilmu ekologi menyumbangkan ilmunya bagi pengembangan dan penggunaan sumber energi yang ramah lingkungan, efisien, dan berkelanjutan. Kemudian pada lingkungan hidup, ilmu ekologi menyumbangkan ilmunya bagi pelestarian dan perbaikan kualitas lingkungan hidup yang mendukung kehidupan manusia dan alam. Kemudian terdapat ekosistem. Ekosistem merupakan suatu satuan fungsional dasar yang menyangkut proses interaksi organisme hidup dengan lingkungan. Yang mana lingkungan yang dimaksud di sini dapat berupa lingkungan yang biotik atau lingkungan makhluk hidup maupun abiotik yang non makhluk hidup. Nah, komponen ekosistem di sini ada dua, yaitu tadi yang pertama abiotik tidak hidup dan biotik yaitu hidup. Abiotik bisa saja seperti air, udara,
batu-batuan, dan lain-lain. Kemudian biotik yaitu hidup seperti organisme-organisme seperti elang, ular, dan organisme hidup lainnya. Nah, kemudian terdapat 4 tipe ekosistem. Yang pertama, kelompok ekosistem bahari. Yang kedua, kelompok ekosistem darat alami. Yang ketiga, kelompok ekosistem suksesi. Dan yang keempat yaitu kelompok ekosistem buatan. Nah, dalam ekosistem ini terdapat homeostasis juga. Homeostasis yaitu berasal dari kata homeo yang artinya sama dan stasis yang artinya berdiri, yaitu merupakan istilah yang umumnya diterapkan kepada kecenderungan sistem-sistem biologi untuk bertahan terhadap perubahan-perubahan dan tetap berada di dalam keadaan keseimbangan. Kanon pada tahun 1939 menyimpulkan homeostasis sebagai keseimbangan antara organisme-organisme dan lingkungan dapat dipertahankan oleh faktor-faktor yang tahan terhadap perubahan di dalam sistem sebagai keseluruhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.